Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Atika Wulandari dari kelas 636B37. Saya membuat tugas ini untuk mata kuliah Metode Penelitian Bisnis, membuat jurnal dengan judul Analisis Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas terhadap Return Saham pada PT Bank Jago Tbk. Di sini saya akan jelaskan secara singkat. Untuk yang pertama ada di pendahuluan. Di era modern seperti ini, kita dihadapkan dengan perkembangan teknologi atau digitalisasi yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan, yang semula sifatnya sulit untuk mendapatkan sesuatu seketika menjadi mudah. Kita bisa lihat di zaman sekarang, teknologi ini berkembang semakin pesat ya. Kita mudah untuk mengakses berbagai informasi dengan sekali klik. Semua informasi langsung bisa kita baca. Ya, tapi hal tersebut memberikan dua dampak untuk bagi para penggunanya. Ada yang menggunakannya secara bijak dan ada yang tidak bijak. Nah, untuk dampak positifnya ialah yang sudah saya sebutkan tadi, kita bisa mengakses berbagai informasi di sosial media, mulai dari video pembelajaran, berita tentang politik, bahkan topik yang sedang viral untuk dibahas. Sedangkan dampak negatifnya untuk para pengguna yang tidak bijak menggunakannya, yaitu menyebabkan ketergantungan dan bahkan enggan untuk menjalin komunikasi secara langsung dengan banyak orang. Jadi itu menciptakan karakter kita yang individualis ya, yang enggan untuk berinteraksi dengan banyak orang walaupun di satu tempat sekalipun ya. Kebocoran privasi juga sudah banyak banget ya penipuan di teknologi seperti ini, serta kesehatan mental dan emosional ya. Kita lanjut lagi, ditambah dengan adanya fenomena COVID-19 yang memaksa masyarakat bahkan kita semua untuk standby nih di rumah. Itu akan membuat kita lebih ketergantungan dengan sosial media, dengan handphone, dengan teknologi gitu. Jadi membuat kita semakin individualis ya. Dan di era evolusi inilah banyak dihadirkan bank digital yang bertujuan untuk memudahkan penggunanya untuk menerima pelayanan keuangan secara cepat, mudah, murah, dan aman. Kalau dulu kita ingin mentransfer ke rekening lain atau bahkan mengirimkan uang yang ada di luar kota gitu loh, kita harus ke bank terlebih dahulu atau bahkan ke ATM terdekat. Tapi kalau sekarang semenjak banyak bank digital, kita perlu sekali klik dengan mengetik nomor rekening nominal tersebut langsung ke rekening yang dituju, langsung terkirim gitu. Bahkan lebih canggihnya lagi, sekarang kita bisa menarik uang itu tanpa kartu atau biasa disebut cardless ya. Pesatnya perkembangan digital di Indonesia menuntut semua perbankan untuk mentransformasi menjadi bank digital ya. Yang sudah saya sebutkan tadi itu seperti m-banking. Nah, dalam 3 tahun terakhir ini, fenomena munculnya bank digital semakin banyak, yang menjadi salah satunya adalah PT Bank Jago Tbk. Bank tersebut mulanya adalah bank konvensional yang bernama Bank Artos Indonesia. Lalu pada tahun 2020 bertransformasi menjadi bank digital. Dengan didukungnya peran anak muda sebagai digital savvy atau melek teknologi, ini menjadi acuan bahwa tidak sedikit anak muda yang sudah banyak menggandrungi investasi di pasar modal. Kita pasti udah tidak asing dengan istilah saham, pasar uang, obligasi, semacamnya ya. Kita pasti udah banyak banget menemukan aplikasi-aplikasi yang menyediakan untuk hal tersebut seperti Bibit, Ajaib, dan masih banyak lagi gitu. Lalu, saham ini sebenarnya menjadi salah satu investasi yang memiliki risiko yang sangat tinggi. Kenapa? Karena adanya ketidakpastian yang akan diterima para investor. Jadi yang namanya saham itu persekian detik, persekian menit itu kita tidak ada yang tahu kenaikan atau penurunan itu berapa persen. Gitu. Kenapa bisa disebut investasi dengan risiko tinggi? Ya karena itu kita tidak tahu fluktuasinya itu kedepannya akan seperti apa. Makanya itu setiap investor tidak boleh memiliki sifat yang serakah dalam sekali menginvestasikan uang gitu, karena kita nggak akan tahu kedepannya hasilnya akan seperti apa, apakah kita akan untung atau rugi, kita nggak ada yang tahu gitu. Di sini saya masuk untuk rumusan masalah. Yang pertama adalah
apakah rasio likuiditas memiliki pengaruh positif terhadap return saham PT Bank Jago Tbk? Yang kedua, apakah rasio solvabilitas memiliki pengaruh positif maupun negatif terhadap return saham PT Bank Jago Tbk? Tujuan yaitu penelitian ini dilakukan untuk menganalisis seberapa besar sih pengaruh rasio likuiditas dan rasio solvabilitas terhadap return saham pada PT Bank Jago Tbk 2021 sampai 2022. Untuk jurnal penelitian ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Hasil penelitian ini dapat memberikan landasan teoritis sebagai pemecahan masalah dalam pembelajaran, khususnya di bidang keuangan atau akuntansi. Karena untuk di judul ini kan kita memakai rasio ya, jadi kita lebih luas untuk mengetahui yang termasuk rasio likuiditas itu apa aja sih, rumusnya apa aja sih, begitupun dengan rasio solvabilitas. Jadi manfaat untuk kita sebagai pelajar di bidang akuntansi atau mahasiswa di bidang akuntansi ini cukup membantu banget, karena ini juga memberikan manfaat ke kita jadi bisa membaca laporan keuangan ya, jadi kita bisa tahu konsepnya seperti apa. Analisa ini penting untuk diimplementasikan dalam pembelajaran agar dapat memahami konsep keuangan yang mampu diterapkan di dunia nyata. Jadi setelah kita sudah berhasil membuat jurnal seperti ini, jadi kita sudah tidak asing untuk membaca laporan. Jadi ketika kita sudah bekerja di bidang akunting suatu saat, kita tidak terlalu awam untuk melihat laporan keuangan seperti apa sih nyatanya, karena kan selama ini kita cuma ngelihat secara teori doang ya. Lalu yang kedua ada manfaat praktis. Untuk dosen pengajar, penelitian ini diharapkan dapat diterapkan dalam pembelajaran yang sesuai, yaitu akuntansi, dan menjadi metode yang digunakan sebagai alternatif pembelajaran. Bagi mahasiswa atau mahasiswi, penerapan ini dapat meningkatkan pemahaman akuntansi secara mendalam. Seperti yang saya tadi bilang, mahasiswa atau mahasiswi menjadi lebih paham dengan jurusan tersebut, dengan gimana kita bisa baca laporan keuangan, rumus-rumus rasio, dan segala macamnya. Bagi kampus, metode ini dapat dipertimbangkan sebagai sarana pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan cara berpikir mahasiswa-mahasiswi secara kritis dan memahami lebih dalam. Jadi untuk mahasiswa ini, kita kan bisa tahu setelah menganalisa apa ya yang membuat variabel X ini berpengaruh terhadap variabel Y, apa ya yang membuat ini bisa positif dan negatif, seperti itu ya. Jadi kita bisa lebih kritis dan lebih bisa mencari tahu gitu. Bagi penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang luas dan pengetahuan baru untuk menjadi metode pembelajaran yang dapat meningkatkan pembahasan serta cara berpikir luas mahasiswa itu lebih tinggi. Ketika kita membuat jurnal itu kan pasti ada yang dipublish ya, itu memberikan manfaat juga bagi orang lain, bisa dijadikan referensi juga buat orang lain, seperti itu. Kita masuk ke ruang lingkup dan keterbatasan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan oleh mahasiswi saya sendiri, Atika Wulandari, dari kelas 636B37 pada mata kuliah Metode Penelitian Bisnis tahun pelajaran 2021-2025. Fokus penelitian ini terletak pada rasio yang tertuju dengan diterima saham sebuah perusahaan swasta yang sudah saya jelaskan tadi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif ya, yang dimana mengukur rasio likuiditas dan solvabilitas atas naik dan turunnya nilai saham pada PT Bank Jago Tbk. Nah, ketiga variabel ini memiliki keterikatan pembahasan yang diukur melalui laporan keuangan ya. Selanjutnya untuk tinjauan pustaka, sesuai dengan latar belakang yang telah sampaikan di awal, yaitu di mana sampai saat ini masih ditemukan masalah terhadap return saham yang terjadi pada PT Bank Jago Tbk, khususnya nih dari dua rasio yang tadi saya sebutkan, yaitu rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Dari dua variabel tersebut, manakah sih yang paling berpengaruh signifikan baik positif maupun negatif terhadap return saham pada PT Bank Jago Tbk? Lalu, dalam rasio likuiditas, yaitu rasio likuiditas ialah suatu analisa yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dalam jangka waktu pendek tepat pada waktunya. Ini menurut kutipan Dwi Prastawa 2002.
Sedangkan menurut Ahdan dan Sari 2020, rasio likuiditas atau yang sering disebut dengan nama rasio modal kerja digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Dengan kata lain, rasio likuiditas berguna untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban atau utang saat ditagih atau jatuh tempo. Rasio solvabilitas selanjutnya ialah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya baik yang jangka pendek maupun yang jangka panjang. Ini menurut kutipan Bambang Rianto 2001. Lalu return saham ANG 1997 dalam Farhan dan Ika 2012 menyatakan bahwa return saham ialah suatu jumlah yang dinyatakan sebagai suatu persentase dan diperoleh dari investasi saham biasa perusahaan untuk masa tertentu. Menurut pendapat di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa return saham menjadi tingkat laba yang dapat diperoleh oleh investor dari investasi pada sahamnya berdasarkan selisih perubahan seharga saham periode sekarang dengan periode sebelumnya. Ini untuk penelitian terdahulunya ya, saya tidak perlu bacakan. Ini penelitian yang menyangkut atas jurnal yang telah saya ambil judulnya gitu, sebagai referensi saya untuk lebih dalam mengupas hasil ujinya seperti itu. Ini saya memakai 5 penelitian terdahulu ya. Ada kerangka berpikir. Dari uraian di atas, pemikiran tersebut dapat diperjelas secara skematis dan dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi rasio likuiditas ini termasuk variabel X yang pertama. Untuk rasio solvabilitas menjadi variabel X yang kedua. Lalu return saham menjadi variabel Y ya. Selanjutnya ada hipotesa. Berdasarkan teori dan penelitian-penelitian sebelumnya, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut. Untuk hipotesis yang pertama adalah rasio likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Untuk yang hipotesa 2, rasio solvabilitas berpengaruh negatif terhadap return saham. Yang ketiga adalah likuiditas dan solvabilitas yang diproyeksikan secara berurutan oleh loan to deposit rasio atau LDR atau DER secara simultan berpengaruh terhadap return saham. Untuk DER ini kepanjangannya debt to equity ratio. Nah, untuk rasio likuiditas ada rumusnya untuk loan to deposit ratio, yaitu jumlah kredit yang diberikan dibagi total modal dibagi lagi total dana pihak ketiga lalu dikali 100%. Untuk rumus debt to equity ratio adalah total hutang dibagi ekuitas. Nah, ini desain penelitiannya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, berupa data sekunder. Menurut Damayanti dan Hernandez 2018 mengemukakan bahwa data kuantitatif merupakan suatu karakteristik dari suatu variabel yang nilai-nilainya dinyatakan dalam bentuk numerikal. Nah, ini ada bagian-bagiannya. Yang pertama adalah identifikasi masalah, rumusan masalah, landasan teori, hipotesa. Nah, hipotesa ini terdapat hasil penelitian, populasi dan sampel, serta hasil ujinya ya. Pengumpulan data, analisis data, serta kesimpulan dan saran. Populasinya sendiri hasilnya dari menggabungkan elemen yang berbeda menjadi satu untuk menghasilkan populasi. Di sisi lain adalah area umum objeknya yang berjumlah serta beratribut yang ditentukan untuk dipelajari dan diekstraksi menurut kutipan Sugiono 2019. Nah, untuk populasi yang sedang saya gunakan yaitu sebanyak 10 perusahaan dengan laporan keuangan per 3 tahun. Sampelnya adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di BI pada tahun 2020 sampai 2022 sebanyak 10, perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data pada tahun 2020 sampai 2022 sebanyak 2, perusahaan yang tidak bernilai minus di dalam rasio sebanyak 8. Operational variable. Penelitian ini memiliki total 3 operational variable yaitu terdiri dari 2 variabel bebasnya yaitu likuiditas atau variabel X yang pertama dan solvabilitas variabel X yang kedua serta 1 variabel dependennya yaitu return saham atau variabel Y. Lalu teknik pengumpulan data. Teknik di dalam menyatukan datanya adalah sebuah dokumen menurut kutipan Sugiono 2019. Tujuan dari penelitiannya ialah memakai penelitian dengan data ilmiah yang sudah diperoleh sebelumnya untuk menghasilkan data dan jawaban yang akurat. Di sini ada teknik analisis data.
Yang pertama adalah lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Universitas Bina Sarana Informatika Jalan Kayu Jati nomor 5. Lalu saya mengambil sumbernya itu di Bursa Efek sebagai tempat penjualan sahamnya yang sudah go public di Indonesia. Jadwal penelitiannya, ini bisa dilihat ya jadwal penelitian saya. Kita masuk ke metode analisis data. Setelah memutuskan teknisnya di dalam mengumpulkan datanya, langkah selanjutnya ialah menganalisa datanya menurut kutipan Sugiono 2019. Metode analisa ini yang dipilih untuk penelitiannya adalah metode kuantitatif. Dan setelah semua data yang diperlukan sudah terkumpul. Ya. Lalu, penelitian data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak atau yang sering disebut adalah SPSS. Dan data dikumpulkan dalam format tabel atau grafik yang mendukung hasil survei. Akhir dengan memakai uji deskriptif, uji normalitas, uji regresi linear berganda, uji T, uji F, dan uji determinasi. Yang pertama adalah uji deskriptif. Di sini keterangannya minimum, maksimum, mean, standar deviasi. Untuk return sahamnya minimumnya 0,006, maksimumnya 0,476, meannya 0,232, standar deviasinya 0,172. Likuiditasnya minimum 0,675, maksimum 1,588, meannya 1,251, standar deviasinya adalah 0,251. Solvabilitasnya minimum 0,043, maksimum 1,053, meannya 0,476, standar deviasinya 0,319. Untuk hasil uji normalitasnya, variabelnya residual, Kolmogorov-Smirnov 0,138, probability-nya 0,984. Berdasarkan dari hasil uji normalitas di atas, telah menunjukkan bahwa uji tersebut menggunakan Kolmogorov-Smirnov yaitu sebesar 0,138 untuk nilai probability-nya sebesar 0,984. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikan 0,05 yang dimana penelitian ini menunjukkan hasil distribusi yang normal. Hasil uji regresi linear berganda. Ada variabel, koefisien, dan standar error. Nah, untuk dependent variable Y ini menunjukkan ke koefisien ya. Variabelnya ada C, likuiditas, dan solvabilitas. Koefisiennya yang C 0,359, likuiditasnya 0,156, solvabilitasnya minus 0,78. Untuk standar errornya di variabel C 0,148, likuiditas 0,102, solvabilitas 0,102. Nah, ini rumus dari dependent variable Y-nya ya. Jadi 0,359 yang C-nya ditambah 0,156 atau likuiditas sebagai variabel X yang pertama, lalu dikurang 0,374 sebagai variabel X yang kedua, lalu ditambah E atau standar errornya ya. Dari model persamaan regresi linear berganda di atas dijelaskan bahwa konstanta atau sama dengan 0,359, nilai ini berarti menunjukkan jika variabel likuiditas dan solvabilitas dianggap 0, maka variabel nilai return saham akan bertambah besar sebesar 0,358. Untuk likuiditas sama dengan 0,156, diketahui nilai koefisien regresi dari variabel likuiditas atau LDR adalah 0,156, yakni menunjukkan nilai yang positif ya. Hal ini jika likuiditas meningkat sebesar 1 satuan, maka return saham cenderung meningkat sebesar 0,156. Untuk solvabilitas sama dengan minus 0,374, diketahui nilai koefisien regresi dari variabel solvabilitas atau DER adalah minus 0,374, yakni bernilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa ketika solvabilitas meningkat sebesar 1 satuan, maka return saham cenderung menurun sebesar minus 0,374. Untuk hasil uji T, ada variabel T value, hasil A sama dengan 0,05, dan kesimpulan. Untuk probability ini mencakup hanya hasil dan yang A sama dengan 0,05 ya. Variabel likuiditas yaitu yang pertama di T value-nya 1,544, hasilnya 0,168. Untuk
A-nya 0,05, kesimpulannya tidak berpengaruh signifikan. Solvabilitasnya di T-value-nya minus 3702, hasilnya 0,009, untuk A-nya 0,05, kesimpulannya berpengaruh negatif dan signifikan. Untuk kesimpulannya, yang pertama, guna menentukan H0 maupun H1 yang ditolak ataupun diterima, maka nilai probability di atas dapat dibandingkan dengan nilai signifikan sebesar 0,05%, 0,05, maaf, atau 5%, dan nilai probability mendapatkan hasil sebesar 0,168, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Pengujian likuiditas atau LDR. Secara parsial, likuiditas memiliki nilai probabilitas sebesar 0,168 atau lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel likuiditas secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kreditan saham pada PT Bank Jago Tbk. Lalu, sehingga H0 diterima dan H1 ditolak, ya. Yang kedua, pengujian solvabilitas atau DER. Secara parsial, solvabilitas memiliki nilai probabilitas sebesar 0,009 atau sama atau lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel solvabilitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kreditan saham PT Bank Jago Tbk sehingga H1 diterima dan H0 ditolak. Ini kebalikannya ya dari pengujian likuiditas yang tadi. Lalu ada hasil uji F. Ada F statistik, probability F statistik, A, dan kesimpulan. F statistiknya adalah 14,066, probability F statistiknya 0,002, A-nya 0,05, kesimpulannya berpengaruh. Dari tabel hasil uji F di atas dengan nilai F hitung sebesar 14,066 dan nilai probability sebesar 0,002, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang ada di dalam penelitian ini adalah likuiditas atau LDR dan solvabilitas atau DER secara bersamaan atau simultan berpengaruh signifikan terhadap kreditan saham pada PT Bank Jago Tbk. Lalu dengan hasil uji koefisien determinasi. Di sini ada R squared dan adjusted R squared. Untuk R squared itu nilainya 0,858, untuk adjusted R squared yaitu 0,797. Pada hasil uji tabel di atas menunjukkan bahwa nilai adjusted R statistik pada penelitian ini adalah sebesar untuk adjusted R squared pada penelitian ini adalah sebesar 0,797. Dalam hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu likuiditas dan solvabilitas dapat penjelasan variabel dependen yang dalam penelitian ini adalah return saham dari PT Bank Jago Tbk sebesar 79,7%, sisanya 20,3% dapat dijelaskan variabel-variabel yang lain di luar variabel penelitian yang digunakan oleh peneliti atau saya. Nah, lalu kesimpulannya, sesuai dengan uraian serta hasil uji analisis data di atas dan interpretasi data yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Secara parsial, variabel X1 yaitu likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham pada PT Bank Jago, ya. Yang kedua, secara parsial variabel X2 yaitu solvabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham pada PT Bank Jago Tbk. Untuk sarannya, dari hasil penelitian ini, peneliti dapat menyarankan bahwa tidak selalu rasio likuiditas berpengaruh signifikan terhadap return saham, baik pengaruh secara positif maupun negatif. Maka dari itu, perusahaan dapat disarankan untuk bisa menjaga angka atau nilai dari LDR agar tidak membuat nilai saham menurun. Kemudian, untuk rasio solvabilitas atau DER tidak selalu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham, baik pengaruh positif maupun negatif sekalipun. Sebab itu, perusahaan perlu memperbaiki nilai DER agar tidak menurunkan nilai saham terlalu rendah dan lalu bisa memberikan pengaruh yang lebih positif dan signifikan. Dan yang terakhir, ini adalah referensi jurnal yang telah saya pakai, ya. Sekian, terima kasih dari video atas penjelasan jurnal yang sudah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata dan masih belum lancar untuk menjelaskannya. Semoga jurnal yang telah saya buat atau hasil penelitian ini yang sudah saya buat dapat memberikan manfaat bagi banyak orang yang membutuhkan untuk dijadikan referensi, ya.
Terima kasih. Saya Atika Wulandari, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.